Pemirsa, ekonomi dinilai dapat pulih bila pandemi COVID-19 bisa terkendali. Apapun prediksi ekonomi semuanya tidak akan terrealisasi jika penyebaran COVID-19 tidak bisa dihentikan. Dunia usaha adalah salah satu mata rantai yang terhubung erat dengan sektor lain. Jika gagal ditangani, persoalan bisa merembet ke bidang lain seperti ketenaga kerjaan. Pemerhati ekonomi dari Undiknas University, Profesor Dr. Gede Sri Dharma menyebutkan, bila gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi, konsumsi bisa tergerus lantaran daya beli yang kian lemah dan ujung-ujungnya perekonomian akan terimbas. Tentu bukan berarti penanganan di sektor kesehatan bisa dikesampingkan. Menurutnya, usaha kerja ekstra penanganan di sektor kesehatan juga bukan berarti sektor-sektor lainnya dikesampingkan atau malah tidak tersentuh sama sekali. Justru cara itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam melawan pandemi. Tentu caranya tidaklah mudah. Ia berharap pemerintah dapat meramu formula yang baik dari berbagai masukan serta belajar dari pengalaman yang mungkin berasal dari kesalahan di masa lalu. Untuk itu, ia memandang pengendalian COVID-19 perlu konferensif berbasis data. Intinya semua hal terlihat sehingga ramuan strategi dan kebijakannya pas. Ia menilai tidak ada pemisahan bahwa COVID-19 adalah isu kesehatan atau isu ekonomi, juga bukan isu politik yang semua ditaruh dalam satu keranjang. Hal itu bisa dilakukan karena penguasaan dan pengelolaan data yang begitu kuat. Mengelola COVID-19 adalah mengelola data, lalu perilaku manusia, sehingga jawabannya adalah teknologi informasi. Big data itulah yang dilakukan para pembuat kebijakan di Beijing. Keahlian itulah yang membuat setiap kebijakan efisien dari sisi sumber daya dan tentu saja efektif dari sisi sasaran. Begitu pula dalam strategi vaksinasi, tampak politik vaksin Tiongkok jelas dan fokus. Terlebih lagi, percaya diri karena risikonya kalkulatif. Tahu peta populasi yang memang aman dan tidak aman, maka kos tidak terbuang percuma. Bukan reaktif dan emosional, tetapi responsif dan rasional. Ia menilai penguasaan vaksin tentu bisa menjadi peluang, apalagi mereka tahu di negara mana terdapat crowd dan tahu apa yang dibutuhkan. Otoritas kesehatan di Indonesia dinilainya belum benar-benar memiliki data siapa sakit dan siapa sehat dan di mana saja mereka. Bahkan spekulasi di kalangan medis menyebutkan banyak orang tanpa gejala bebas berkeliaran karena ketiadaan basis data yang jelas. Paling gampang adalah blanket strategi menyelimuti semua orang dan spekulatif. Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS telah merilis hasil survei dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha. Survei ini melibatkan 34.559 responden di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua. Responden terdiri dari 6.821 pelaku usaha menengah dan besar, 25.256 usaha mikro kecil, serta 2.482 dari bidang pertanian. Hasilnya sebanyak 58% pelaku usaha optimis dapat bertahan lebih dari 3 bulan, kendati tak ada tambahan program bantuan dari pemerintah. Namun 42% pelaku usaha tak yakin bisnisnya bakal bertahan lebih dari 3 bulan. Kondisi ini amat perlu mendapat perhatian dan respon dari pemerintah. Menurut BPS, sebanyak 84,2% usaha mikro dan kecil yang disurvei menyatakan terjadi penurunan pendapatan usaha. Hal yang sama juga dialami pelaku usaha menengah dan besar dengan persentase yang tidak jauh berbeda. Kekhawatiran yang dikemukakan pelaku usaha tersebut baik pula dilihat dari sisi lain. Beragam bantuan yang digagas pemerintah belumlah cukup. Mungkin saja perlu tambahan atau justru penyalurannya yang belum maksimal. Swardike Bisnis Bali melaporkan.